Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan ke-9 terkait dengan perdagangan internasional bersama saya Anissa Fitri SPMSI dengan topik proses negosiasi dan sales kontrak. Nah, sebelum kita membahas negosiasi dan sales kontrak, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan proses perdagangan ekspor impor, walaupun minggu sebelumnya mungkin sudah dibahas. Intinya ketika kita membahas proses perdagangan ekspor impor itu terdiri dari saya mencoba untuk menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan ekspor, kemudian korespondensi dan penawaran, yang ketiga adalah produksi, perizinan, pengiriman, pembayaran. Ya, kalau misalnya ditanyakan terkait dengan topik hari ini, kontrak dan negosiasi itu ya di mana dari ketiga ini? Nah, kontrak dan negosiasi sebenarnya ada di perencanaan ekspor dan korespondensi penawaran. Namun, pada akhir pembuatan kontrak ya, kalau misalnya oke, sebenarnya kontrak dan negosiasi itu ada di sini, di korespondensi dan penawaran ya. Nah, pada tahap korespondensi sebenarnya produksi itu sudah oke, riset oke, barulah kita memulai promosi ya. Semuanya sudah oke di tahap korespondensi ini. Nah, yang pertama di dalam korespondensi dan penawaran ini, yang pertama adalah menerima permohonan produk atau letter of inquiry-nya bagaimana ya, produk yang diinginkan dari buyer itu bagaimana produk itu dan harga. Kemudian mencari informasi calon buyer atau calon pembelinya bagaimana ya. Jangan sampai kita ketipu ya, karena ini dengan pihak luar, jadi sangat-sangat riskan yang namanya terkait dengan kecurangan. Jadi kita harus cari informasi secara detail terkait dengan perusahaannya, benar atau enggak. Terus kemudian bagaimana proses impor di negaranya, kita harus tahu itu terkait dengan calon buyer ya. Jadi jangan cuman oh ya impor ekspor. Nah, banyak sekali kecurangan-kecurangan atau ditipu terkait dengan ekspor. Makanya kita harus hati-hati terkait dengan mencari calon buyer. Setelah oke ya, maka kita akan mengirimkan overseed, yaitu terkait dengan penawaran harga ya. Kalau ini udah oke, baru dilakukan penawaran harga. Kemudian yang keempatnya ini ya, yang selanjutnya adalah mengirimkan contoh produk ya. Misalnya saja saya pernah di salah satu pabrik garment, dia melakukan ekspor terkait dengan jaket ke negara-negara ya di luar negeri, Amerika dan sebagainya. Nah, dia mencari buyer itu, dia kirim dulu samplingnya. Tentunya dia sudah memperhitungkan ya biaya-biaya untuk samplingnya itu terkait dengan kalau pengiriman produk itu termasuk dalam contoh dari sampling, dan kita harus memperhitungkan biayanya berapa ya. Itu semua ditanggung oleh eksportir terkait sampling. Anggap aja itu semacam promosinya ya. Kalau kita udah berhubungan ekspor pasti ada sampelnya juga, dikirim dulu di awal. Kalau dia sudah oke sampelnya, baru dilakukan produksi ya. Kalau samplingnya belum oke, harus diperbaiki dulu ya. Jadi kalau proses ekspor itu nggak mudah ya. Tapi kalau kita ikuti aturannya, kalau kita udah ngerti, itu sangat menguntungkan ya proses ekspor itu. Kemudian proses selanjutnya adalah negosiasi harga, metode pembayaran dan pengiriman barang ya. Nah, setelah negosiasi oke dan lain-lainnya, maka akan mengirimkan, si buyer itu akan mengirimkan purchase order dan pembuatan kontrak perjanjian ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sales kontrak dan negosiasi ya. Nah, kita bahas dari negosiasi. Ini ada juga di BPP ya, ntar kalian bisa baca. Terkait dengan negosiasi ekspor, itu berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan teknik negosiasi dalam upaya untuk memperoleh suatu hasil persetujuan dagang yang terbaik bagi pihak-pihak bernegosiasi.
Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah menyusun strategi negosiasi. Nah, di sini itu kita kaji dulu permasalahan dan peluang yang ada. Kemudian kita harus mencari informasi yang tadi saya bilang. Informasi buyer kita itu seperti apa, karakternya, kelemahannya, ya, persiapan materi negosiasi, menentukan sasaran yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita tertipu ya. Jadi dari tahap negosiasi dan bahkan dari tahap perencanaan kita harus tahu buyer itu seperti apa ya, bener enggak perusahaannya ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan langkah dasar negosiasi. Negosiasi diupayakan harus efektif dan efisien ya. Kemudian komunikasi timbal balik ditujukan untuk mencapai satu tujuan bisnis. Selanjutnya adalah melakukan pendekatan dasar negosiasi ya. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang kontrak dagang ekspor ya. Nah, kontrak secara bahasa Indonesia, kontrak merupakan persetujuan yang bersangsi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan kegiatan ya. Kontrak itu macam-macam, ada kontrak dagang, ada kontrak kerja dan kontrak sebagainya. Nah, tetapi yang kita bahas pada saat ini adalah terkait dengan kontrak dagang untuk ekspor ya. Nah, apa sih kontrak dagang ekspor itu? Nah, perjanjian atau kontrak dagang internasional ya, ekspor atau internasional kontrak dagangnya itu merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersial tertentu di mana salah satu pihak berada di luar kawasan pabean ya. Apa itu kawasan pabean? Maksudnya adalah salah satu negara berada di luar negara tersebut disebut sebagai kawasan pabean. Gampangnya misalnya kita orang Indonesia, kita mau ekspor ke misalnya Inggris. Nah, Inggris itu kawasan pabean ya, berada di luar. Nah, kemudian apa sih fungsi kontrak dagang internasional itu? Nah, yang pertama adalah jaminan pencapaian tujuan bersama. Jadi adanya kontrak itu kita sudah menjamin nih produk kita itu udah ada yang beli, ada jaminannya dengan ada kontrak ya. Kemudian yang kedua adalah penampungan pokok kesepahaman bersama. Jadi isi-isi kontrak itu hak dan kewajibannya itu harus sama pemahamannya. Jangan sampai hanya buyer yang paham, tapi eksportir nggak paham dengan isi kontraknya. Jadi harus ada pemahaman apa maksud per kata isi kontrak itu apa ya. Jadi harus sama-sama dua-duanya itu paham. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati terhadap barang dan jasa agar tidak terjadi pelanggaran ya. Tadi saya bilang harus paham hak dan kewajibannya supaya nggak terjadi kesalahpahaman ya atau pelanggaran. Kemudian yang keempat, sebagai alat kontrol pemenuhan hak dan kewajiban dari para pihak. Kemudian yang kelima adalah landasan penyelesaian hukum sengketa. Ya, kemudian yang keenam adalah alat bukti tak kalah diuji di pengadilan. Nah, ini ketika kita terjadi sengketa, kalau ada kontrak itu bisa dijadikan sebagai alat bukti ya. Kemudian kalau ada kontrak dagang juga ini bisa sebagai penyelesaian sengketa. Jadi kalau yang namanya nggak ada kontrak dagang ketika ekspor itu khawatir kita ada sengketa ya. Kalau ada kontrak kita bisa selesaikan secara hukumnya bagaimana ya. Kemudian ada yang namanya manfaat kontrak dagang. Nah, yang pertama itu manfaatnya memberikan kepastian status order. Si buyer itu jadi nggak sih beli barang kita, kemudian dengan buyer mengirimkan kontrak berarti dia udah pasti membeli barang kita ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian barang atas jasa yang diperdagangkan. Nah, di dalam kontrak dagang itu apa sih yang dijual, kemudian jumlahnya berapa, itu udah ada ya, jelas berapa jumlahnya. Nah, kemudian memberikan kepastian waktu pemenuhan hak dan kewajiban dari para
memproduksinya. Maksudnya produksinya itu berapa lama, kemudian berapa lama waktu produksinya itu ada kepastian di dalam kontrak itu. Kemudian terkait buyer itu harus membayar produknya itu dalam waktu kapan, dalam berapa waktu, dalam berapa lama jangkanya pembayarannya. Itu ada di kontrak semuanya. Makanya kontrak ini sangat penting ya ketika kita melakukan ekspor. Kemudian yang keempat adalah memberikan kepastian atas prosedur pembayaran. Nah, bisa misalnya pembayarannya menggunakan apa? Letter of credit, term of payment, apa dan sebagainya, FOB, SIP dan sebagainya ya, terkait ada asuransi atau tidak. Di sini akan jelas di kontrak ini. Kalau nggak ada kontrak semuanya nggak jelas ya. Kemudian yang kelima adalah mengurangi risiko kerugian terkait dengan kehilangan. Nanti kalau kehilangannya misalnya kalau terjadi misalnya kapalnya tenggelam ketika mengekspor barang misalnya. Nah, itu siapa yang nanggung? Buyer atau uh, si pengekspor atau si produsennya atau si pengekspornya. Tergantung dari ketika kita melakukan pembayarannya. Kalau misalnya yang dilakukan menggunakan FOB misalnya ya, ketika sampai kapal situ sudah yang menanggung si buyer, ya jelas kalau terjadi apa-apa ya buyer yang nanggung. Tetapi kalau misalnya menggunakan SIF ada asuransi, jelas si eksportir yang membayar kerugian itu ya. Jadi tergantung dari ketika perjanjian kontraknya bagaimana, FOB atau SIF atau sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kepastian tentang risiko yang ditanggung dari para pihak. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalnya FOB jelas si buyer yang tanggung jawab. Kalau menggunakan chief ada juga karena ada asuransi jelas si eksportir yang tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan kepastian hukum perusahaan terkait dengan hak dan kewajiban ya. Maksudnya itu gimana? Penyelesaian hukum itu sengketanya mau di mana? Negara eksportir atau negara importir atau internasional. Nanti sengketanya ini nanti ada 3 ya. Di dalam penyelesaian hukum terkait dengan ekspor itu ada 3 ya. Bisa di negara eksportir, negara importir, atau hukum pengadilan internasional ya. Itu mau di mana ya. Makanya nanti ada di pembahasan selanjutnya terkait dasar-dasar penyelesaian kontrak itu, bahasa yang digunakan itu bahasa yang mana. Itu bisa menyangkut terkait dengan kepastian hukum nanti ini. Hukumnya mau diselesaikan di mana. Kemudian dasar-dasar dalam menyusun kontrak dagang ya. Yang pertama itu didasari dengan iktikat ya. Nah, maksud iktikat baik. Maksudnya apa? Nah, karena perdagangan itu untuk relasi, maka kita harus menjaga nama baik ya. Perdagangan itu harus dilakukan secara jujur dan atas manfaat. Jangan kita dagang itu melakukan kecurangan gitu ya, karena akan memalukan negara juga. Ya, karena ini bukan cuma kita mempromosikan produk kita, tapi kita juga mempromosikan sebenarnya negara kita itu ini loh keunggulan dari negara kita. Jadi, kalau kita udah melakukan ekspor harus dilakukan secara jujur. Kalau produknya itu ya itu yang harus dibilang gitu ya. Jangan bohong. Nah, kemudian harus bermanfaat juga ya. Kemudian yang kedua adalah win-win solution. Nah, harus tahu hak dan kewajiban dari pembeli dan penjual itu bagaimana. Jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak atau siapa yang diuntungkan. Kita harus win-win solution ya. Jadi kedua belah pihak itu harus tahu hak dan kewajibannya bagaimana. Nah, kemudian, ini tadi saya bilang mudah dipahami oleh para pihak. Jadi kontrak dagang itu harus mudah dipahami, artinya multibahasa. Bisa misalnya kita ambil aja bahasa internasional itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kita menggunakan bahasa Inggris itu namanya satu bahasa. Boleh misalnya ternyata sekarang juga misalnya dia ngelakuin kontrak ke Cina atau sebagainya yang menganut bahasa Mandarin. Nah, itu boleh. Kemudian ada juga bahasa Indonesianya boleh misalnya, bebas ya. Tapi
saya sarankan harus jelas bahasanya ya, gunain aja bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya boleh nggak sih Bu kalau menggunakan translate orang-orang translate itu? Boleh ya, boleh menggunakan, kalau bisa nanti misalnya kalau membuat kontrak itu orang-orang bahasa Inggris yang sudah memiliki sertifikat. Karena apa? Karena beda meaning di dalam penyusunan kontrak aja, beda arti aja sudah berbeda maknanya ya. Jadi usahakan bahasa ini harus benar-benar untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan apa tadi? Terkait dengan ya ini tadi, kepastian hukum, terkait dengan hukum yang berlaku nanti ya, di mana misalnya di Jakarta atau di mana. Kemudian kata-kata kontrak itu harus lugas ya, kemudian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi harus menganut sistem UN Convention on Contract for the International Sale of Goods. Ya, harus mengandung ini biasanya di dalam kontrak itu. Ya, jadi harus mengandung hukum yang berlaku. Lalu format kontrak dagang itu ada nggak sih sebenarnya yang harus berlaku itu di Indonesia itu, atau di luar negeri itu kontrak dagang itu harus seperti apa? Nah, tidak ada format baku dalam pembuatan kontrak dagang ekspor. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak format bakunya? Tidak ada ya. Nanti kalau kalian abis ini kan kalian membuat tugas untuk membuat kontrak dagang ya. Tidak ada format bakunya, tetapi saya merangkum beberapa ya yang harus wajib ada di dalam kontrak agar tidak terjadi yang namanya penipuan. Nah, sebaiknya kontrak dagang ini kalau ditanya yang buat itu buyer atau eksportir, ya. Nah, yang seharusnya membayar itu, yang membuat itu sebaiknya eksportir ya, penjual. Nah, dengan ada syaratnya ini tercantum di kontrak, kita itu sebagai buyer tidak merasa tertipu ya. Sebaiknya eksportirlah yang membuat kontrak ini, tetapi harus sesuai dengan persetujuan buyer ya. Nah, yang pertama di dalam kontrak itu nomor kontrak itu harus jelas di paling awal ya. Nomor kontraknya harus ada berapa ya, supaya nanti kalau dicari-cari itu nomor kontraknya ada. Kemudian yang kedua terkait informasi para pihak secara lengkap. Nah, perusahaan dan penanggung jawabnya dari mulai nama, alamat, email ya, emailnya harus hati-hati. Jangan Gmail, usahakan email perusahaan ya. Kalau udah bukan email perusahaan itu hati-hati, banyak sekali penipuan di situ. Kemudian penanggung jawabnya siapa, harus jelas ya namanya. Setelah kalian tahu penanggung jawabnya siapa, kalian harus cari tahu juga dulu di internet, benar nggak itu orang kerja di situ, jangan-jangan bohong ya. Jadi hati-hati sekali ya. Kemudian terkait dengan perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan persetujuan isi kontrak oleh para pihak. Nah, maka harus ada kata-kata di sini ya. Para pihak harus menyetujui kontrak di bawah ini dan ditandatangani oleh penanggung jawab. Itu isi inti dari kata-kata pernyataan persetujuan isi kontrak, yaitu para pihak harus menyetujui kontrak di bawah ini dan ditandatangani oleh penanggung jawab, intinya ketika di poin ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah deskripsi barang dan jasa yang diperdagangkan itu harus lengkap. Nah, nanti kalian bisa lihat di BPP apa aja sih terkait dengan deskripsi barang itu ya. Misalnya saja jumlah barang, kemudian spesifikasi, kemudian sertifikat yang digunakan, dokumen-dokumennya, packaging dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima adalah harga beserta kurs mata uang yang telah disepakati. Misalnya pada tanggal 2 November disepakati per buahnya $10. Nah, pada tanggal 2 November itu kurs dolar itu misalnya 14.400. Nah, tanggal kesepakatannya harus ada di sini ya. Kemudian yang keenam, Incoterms.
atau Internal Commercial Terms itu apa? Kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan antara penjual dan pembeli berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal ini mencakup proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung jawab yang timbul dan resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman barang. Ya, harus ada International Commercial Terms-nya. Ini setiap tahunnya, kalau nggak salah tahun ini sudah ada mengalami perubahan di tahun 2020. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab apabila proses ekspor impor? Kita harus tahu juga sebagai pengekspor ya, buyer juga harus tahu. Kemudian yang ketujuh adalah ketentuan pengiriman. Nah, misalnya pengiriman 10 tahun ya kontrak itu. Berarti 1 tahun atau per bulannya kurang 1 tahun itu misalnya 1 tahun itu 10 ton. Berarti per bulan itu kurang lebih 1 ton yang dikirim. Nah, peraturan pengiriman barangnya bagaimana? Nanti itu ada di ketentuan pengiriman. Kemudian yang ke-8 adalah metode pembayaran. Ya, menggunakan LC atau misalnya pembayarannya 50% dulu dibayarkan. Nah, nanti pembayaran 50% lagi menggunakan LC dan sebagainya. Itu harus jelas di kontrak. Ya. Kemudian ada yang namanya prestasi para pihak. Maksudnya itu gimana? Misalnya telat mengirimkan barang, penaltinya gimana? Hukumannya bagaimana? Ya, ke buyer dan ke ekspor itu bagaimana? Nah, kalau misalnya si ekspor itu kirim barangnya telat, nah buyer gimana misalnya? Apakah harus ada diskon atau dikasih bonus apa? Nah, sebaliknya lagi, kalau misalnya buyer telat membayar membayar produknya, apa yang harus dilakukan? Apakah ada kena denda atau misalnya tidak boleh lagi memesan barang dan sebagainya. Nah, ini harus jelas. Wah, presentasi para pihak itu. Jadi saksi-saksi apa sih yang akan dilakukan kalau seandainya terjadi misalnya keterlambatan dan sebagainya ya. Di prestasi para pihak. Kemudian kelengkapan dokumen yang disepakati. Nah, ini bisa terkait dengan sertifikat, packing list, bill of lading, surat keterangan asal dan sebagainya. Nanti silahkan dilihat dokumen-dokumen apa aja sih yang terkait di ekspor di BPP ya. Itu harus ada semuanya ya. Kemudian yang ke-11 tanda tangan kontrak. Saya ingatkan, kontrak itu berlaku, kalian sudah nyusun kontrak tapi nggak ada tanda tangan dari kedua belah pihak, maka kontrak itu nggak berlaku. Jadi tanda tangan kontrak ini sangat penting di dalam menyusun kontrak dagang ya. Kemudian yang ke-12 adalah hukum yang berlaku. Nah, ini penting banget, kita harus tahu hukum yang berlaku. Yang tadi saya bilang, mau hukum yang mana? Hukum negara ekspor, negara buyer, atau hukum internasional. Makanya di dalam bahasa juga harus sesuaikan ya terkait dengan hukum yang berlaku ya. Kalau misalnya nanti kalian menggunakan hukum ekspor, berarti yang berlaku di Indonesia ya. Kalau misalnya kalian ekspor ke Jepang misalnya, ada sengketa ya, berarti mengikuti buyer hukum di Jepang atau hukum internasional. Nah, itu berpengaruh ke bahasa yang digunakan saat penyusunan kontrak. Kemudian penyelesaian sengketa ya, berhubungan dengan penyelesaian sengketa itu bagaimana ya. Nah, sebenarnya di dalam pembuatan kontrak ini itu termasuk proses korespondensi. Ketika menerima letter of inquiry itu harus diselidiki. Ketika kita menerima pemesanan barang itu, kita sebenarnya sudah harus menyelidiki ya. Nah, dan kemudian ketika kita sudah mengirimkan overseas tadi yang di awal ya, itu harus sebenarnya sudah mengirimkan aturan-aturan yang berlaku itu bagaimana ya. Saya refresh aja. Jadi ketika kita melakukan korespondensi, kontrak dagang itu sebenarnya sudah harus kita buat kita ketika menerima letter of inquiry tadi, menerima barang itu bagaimana. Kemudian ketika mengirimkan overseas harga itu
harus juga mengirimkan aturan-aturan yang berlaku itu bagaimana. Kemudian harus ada penyelesaian sengketa. Itu tadi yang ketiga yang terkait dengan ini tadi ya. Hukum yang berlaku itu di apa? Karena terkait dengan penyelesaian sengketanya ya. Kemudian yang ke-14 itu hal-hal yang dapat membatalkan kontrak ya, misalnya aja terjadi bencana alam, pandemi, perang, bagaimana isinya dibatalkan itu bisa atau tidak ya. Kemudian hal-hal lainnya yang terkait dengan misalnya penggunaan merek dagang, bagaimana packing list dan sebagainya. Kemudian lampiran ya, misalnya semua itu harus dicantumkan terkait dengan sertifikatnya, kemudian SKA dan dokumen-dokumennya itu harus ada di lampiran-lampirannya. Kemudian ini contoh sales kontrak. Nah, inilah yang saya bilang sebagai nomor kontrak ya. Terus kemudian ini ada informasi dari pihaknya ya. Kemudian persyaratan persetujuan kontrak ini ya, persyaratan persetujuan kontrak ini. Kemudian adanya deskripsi harga barang dan jasa yang diperdagangkan secara lengkap. Ini lengkap ya deskripsinya. Kemudian harga beserta kursnya. Nah, ini ada kan? Nah, kemudian bank yang digunakan. Nah, kemudian ini insuransinya dan sebagainya ya. Oke, untuk hari ini kuliahnya cukup. Silahkan kalian, yang pertama adalah kalian buat resume dari video ini ya, di kertas lembar tulis tangan. Waktu mengumpulkannya itu besok ya, jam 1 siang juga. Kemudian kalau yang kedua adalah untuk rangkuman tulis tangan ya, rangkuman video. Yang kedua adalah kalian membuat kontrak, sales kontrak kalian, atau kalian cari sales kontrak di internet ya, sales kontrak. Kemudian kalian tunjukkan bagian-bagian dari ini. Yang ini saya bilang. Mana yang disebut nomor kontrak, kemudian informasi para pihak lengkap, pernyataan, kemudian incoterms dan sebagainya. Kalian cari contoh sales kontrak, kemudian kalian tulis di sampingnya seperti ini. Ini termasuk bagian apa ya, ini apa, ini bagian apa, ini bagian apa ya. Boleh di ketik, nggak usah ditulis tangan kalau yang tugas sales kontrak ini ya. Boleh diketik aja, diketik misalnya ini. Nah, ini satu apa, satu tulis di sini. Jadi cari dulu bentuk sales kontrak, terus tulis bagian-bagiannya yang mana ya. Kalau perlu diberikan penjelasan, ini kan dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya deskripsi produk. Jadi di dalam kontrak ini berisi produk ini boleh dalam bahasa Indonesia, atau misalnya kalian mau dalam bahasa Inggris boleh ya. Silahkan diketik aja yang rapi, kumpulkan minggu depan ya. Kalau yang pembuatan ini boleh minggu depan, tetapi kalau yang rangkuman usahakan paling lambat besok jam 1 siang ya. Semakin cepat kalian mengumpulkan learning journalnya ya, tugas rangkumannya, nilai yang diberikan berbeda dengan yang telat-telat ya. Dan ini juga terkait dengan sales kontrak juga, usahakan secepatnya dikumpulkan ya, jangan nunggu deadline. Oke? Sekian untuk kuliah hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk praktik. Selamat belajar. Jangan lupa juga untuk mengerjakan post test di setiap pertemuannya ya. Kalau nilainya di bawah 65 segera ulang, yang diambil adalah nilai rata-rata. Oke? Selamat belajar. Apabila ada pertanyaan boleh ke saya atau ke Bu Nazila. Tetap selalu semangat, jaga selalu kesehatan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.